wawancara lah katakan gitu kan. Misalnya dia sebetulnya lebih pinter, tapi kemudian nggak diterima karena katanya kurang sopan kan gitu ya, Mhm. katanya kurang hormat, ya kan kasihan anaknya. Satu pertanyaan yang mengganjal di saya gitu, ini kan fenomena mau nggak mau dihadapi gitu dan Ya, memang terjadi secara betul. global. Kalau kita generasi yang sudah kolonial-kolonial ini kemudian kita biarkan, apa dampaknya? Sebenarnya dampaknya untuk anaknya itu sendiri ya. Mhm, Kan kalau kalau pakai bahasa Jawa kita bilang nggak ilok gitu ya mhm, Mas ya. mhm, Dan nggak ilok ini akan menyebabkan dia sendiri nanti akan ngalamin dalam pergaulan ya, dalam lingkungan sosial. mhm, Mungkin akan ada kondisi di mana orang jadi menilai dia negatif mhm, karena dia kelihatan kurang bisa beradaptasi, terutama menghormati orang tua gitu kan. Atau barangkali dalam posisi lain mungkin orang marah gitu kan ya. ya, Jadi yang akan mengalami masalah ya anaknya sendiri. Dia akan kemudian dapat, ya siapa tahu ada kemungkinan ya di lingkungan tertentu dia bisa dapat sanksi sosial yang orang misalnya jadi nggak suka sama dia, mhm, padahal dia nggak ngerti kenapa gitu kan ya. mhm, Kenapa ya orang mungkin ngomong di belakang itu ngomongnya gitu ya mungkin gitu kan, orang yang nggak sopan gitu kan. Jadi itu yang akan yang paling parah yang mungkin bisa dialami. Dan kasihannya kalau ini kan perilaku yang seharusnya diajarin ya Mas Daniel ya. ya, Kasihannya anaknya mungkin nggak ngerti kalau misalnya orang jadi nggak suka, oke, orang-orang ya menuntut sesuatu kemudian menilai dia misalnya, katakan lagi ada kompetisi ya Mas Daniel, mhm, wawancara lah katakan gitu kan. Misalnya dia sebetulnya lebih pinter, tapi kemudian nggak diterima karena katanya kurang sopan kan gitu ya, mhm, katanya kurang hormat, ya kan kasihan anaknya. Dia nggak ngerti bahwa dia punya perilaku yang tidak pas sama harapan mhm, orang-orang di sekitar gitu kan. Nah karena saya ngelihat sesuatu yang aneh juga Mas Dani, ya, seegaliternya orang ya, itu selalu punya rasa kepengen merasa dihormati, mhm, kepengen ngerasa ya itu ya, ingin dihormati, ingin ngerasa bahwa dirinya diterima gitu kan. Nah, kalau diterima ini mungkin tidak begitu kelihatan, tapi dihormati. Apalagi kalau dia punya posisi ya, misalnya dia punya posisi tertentu yang nggak usah tinggi-tinggi lah, katakan dia udah seorang supervisor gitu kan ya, mhm, atau dia kakak kelas mhm, misalnya, atau dia mentor. Nah itu tanpa sadar itu punya kebutuhan untuk merasa bahwa orang-orang yang dia mentorin, orang-orang yang dia supervisi, atau orang-orang yang dalam posisi bawahannya itu mesti punya rasa hormat sama dia gitu. Ini kayaknya rada-rada universal. ya, Nah, kemudian perilaku seperti ini kan anaknya kan nggak ngerti, anaknya kan nggak tahu bahwa ini kan nggak benar kan gitu ya. Wong di rumah dia biasa, papa mamanya nggak apa-apa tuh berlu mhm, gue gitu mhm, ya, mhm, lalu tonjok-tonjokan, lalu mhm, teriak-teriak berdebat. Nah, mhm, pas dia bawa keluar, terus kemudian dia jadi dinilai sebagai orang yang nggak tahu apa sopan ya, santun, nggak tahu ada kan gitu Mas. Jadi itu yang barangkali mesti kita sebagai orang tua mempertimbangkan, karena kan idenya kalau kita membesarkan anak kita itu supaya anak kita jadi anak yang produktif, kontributif, kemudian mhm, disenengin orang kan gitu Mas mhm. Daniel. Itu kan tugas kita. Nah kalau kita lalai dalam hal ini kan sebetulnya kasihan karena kita ngasih anak kita peluang untuk tidak disukai gitu Mas Daniel.